Saudara-saudari sekalian, Kristus menyampaikan perkataan kepada murid-muridnya, dan salah satu dari sekian banyak syarat untuk mengikuti Kristus sebagaimana diutarakan oleh Kristus dalam Injil hari ini adalah kesediaan untuk memikul salib. Ia mengatakan demikian, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ucapan Kristus ini mengandung makna yang dalam. Menyangkal diri dapat dimaknai sebagai melupakan diri sendiri dan menjadikan Allah itu hal yang paling utama dalam hidup. Sementara memikul salib berarti berkorban, tabah, rela menderita, dan bersedia meninggalkan segala kesenangan serta kenikmatan hidup karena telah mengikuti Kristus. Bagi kebanyakan orang, mungkin salib adalah beban. Karena itu mereka berusaha untuk menghindarinya. Petrus pun juga demikian. Itulah sebabnya ketika Yesus memberitahukan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, Petrus menariknya ke samping dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Namun jawaban Yesus jelas dan tegas. Orang yang mau mengikutinya harus menyangkal diri dan memikul salib. Dengan penegasan itu, Kristus mau mengatakan bahwa tiada kemuliaan tanpa salib, tiada kebangkitan tanpa kematian, dan tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Salib adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan Yesus pun harus mengikuti jalan itu sebelum dia mencapai kemenangan. Saudara-saudari, dalam dunia yang semakin maju dan semakin cepat perubahannya ini, di mana hidup manusia semakin dipermudah, misteri salib hampir tidak mendapat tempat. Di mana-mana orang berusaha untuk sedapat mungkin menjauhi kesukaran dan kesulitan hidup ini. Kalau dapat diperoleh dengan cara yang gampang, mengapa harus bersusah-susah? Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang tega-teganya kemudian berbuat jahat, berbohong, mencuri, menipu, korupsi, bahkan juga membunuh sesama atau saudaranya. Namun saudara-saudari, percayalah bahwa itu bukan merupakan jalan yang tepat untuk mencapai keselamatan. Hanya melalui salib orang mencapai kebahagiaan. Karena itu juga mari kita berjuang, berusaha memikul salib masing-masing dengan sabar dan tanpa mengeluh, sebab besarlah upah yang akan kita dapat dalam kerajaan yang dijanjikan Allah. Berkaitan dengan permenungan tentang salib, ada sebuah cerita demikian. Suatu kali ada seorang yang meninggal dunia dan jiwanya diantar ke tempat penyucian. Orang Katolik juga punya iman bahwasanya ketika orang belum masuk atau layak ke surga, itu dalam keadaan di api penyucian. Dalam cerita itu, seorang malaikat bertugas untuk mengantar orang itu ke sebuah tempat yang lapang. Di sana ada sebuah bukit yang penuh dengan salib. Malaikat itu berkata kepadanya, sebelum engkau masuk surga, engkau harus memikul semua salib ini ke bukit sebelah sana. Orang itu menggeleng-geleng kepala karena salib-salib itu terlalu banyak dan bukit yang dituju sangat jauh. Ia tidak mampu membayangkan berapa lama ia harus pikul salib-salib itu, karena dia hanya boleh memikul satu salib untuk satu perjalanan. Maka orang itu pun mengeluh kepada malaikat demikian, saya tidak mengerti, selama di bumi saya sudah hidup cukup baik dan memikul begitu banyak salib lewat penderitaan-penderitaan yang saya alami, mengapa engkau masih meminta saya untuk memikul salib di sini? Namun dengan tenang malaikat itu menjawab,
Memang benar bahwa selama di dunia engkau sudah hidup cukup baik dan memikul banyak salib. Akan tetapi salib-salib yang ada di sini adalah keluhan-keluhan yang engkau pernah ucapkan setiap kali engkau memikul salib. Setiap kali mengeluh, engkau mengirim satu salib ke sini yang harus dipikul kembali setelah engkau mati. Orang itu kelihatannya memahami penjelasan malaikat itu, sehingga ia pun memikul salib itu satu demi satu. Dalam cerita ini, saudari-saudara, orang yang sudah banyak memikul salib di bumi masih harus memikul salib lagi di tempat penyucian, karena setiap kali memikul salib selama hidupnya, ia selalu mengeluh. Memikul salib memang baik, namun memikul salib tanpa mengeluh adalah jauh lebih baik. Itu kira-kira pesan dari cerita tadi. Maka saudara-saudari terkasih, saya merenungkan bahwasanya ketika kita hidup di dunia, mau ikut Kristus, seperti Kristus katakan tadi, harus siap untuk memikul salib, untuk menyangkal diri. Kalaupun hal-hal yang baik itu belum kita lakukan, jangan-jangan itu nanti harus kita tebus di api penyucian. Maka sebelum kita ke api penyucian dan moga-moga nanti langsung masuk surga ketika meninggal, kita mengusahakan perbuatan baik yang ada selama kita hidup di dunia ini. Kendati ada tantangan, kesulitan, penderitaan kita alami, coba kita itu sadari sebagai silih kita, sebagai ganti kita, supaya hal-hal yang sulit kita alami, yang sebenarnya tidak kita hendaki tapi itu mungkin dari Tuhan, itu menjadi ganti kita nanti, sehingga kita tidak perlu ke api penyucian kalau Tuhan memanggil langsung ke surga, karena kita tanpa keluhan itu kemudian berusaha melaksanakan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya, meskipun ada banyak tantangan, kesulitan yang kita hadapi di dunia ini. Sebuah silih, saya kira itu dapat kita maknai sebagai sebuah ganti, bahwasanya kita juga menyiapkan diri nanti sebelum Tuhan memanggil untuk mengusahakan perbuatan baik selama di dunia ini. Tidak sekedar ikut arus dunia yang kemudian hal-hal yang mudah yang ditempuh, tetapi kita juga mau berjuang, mengusahakan hal yang baik dalam hidup kita. Seperti tadi Paulus juga memberi nasihat kepada jemaat di Roma, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan nasihat itu adalah tentang hidup Kristiani yang baik, yaitu mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Apa itu artinya? Artinya kita juga berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita, berusaha mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Kalau kita memiliki sifat, sikap, atau apapun yang kurang baik, kita usahakan pertobatan, perubahan hidup, dan kita terus berusaha untuk mengusahakan hal-hal baik sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita mampu memahami kehendak Allah? Salah satunya adalah dengan membaca serta merenungkan kitab suci. Kita akan tahu mana kehendak Allah yang Allah kehendaki dalam hidup kita, mana yang bukan kehendak Allah. Kalau kita sungguh mau bertekun dalam doa, dalam membaca serta merenungkan kitab suci. Mumpung kita masih punya kesempatan, mumpung pula September ini adalah bulan kitab suci nasional, kita diingatkan oleh Tuhan untuk membaca, bertekun, merenungkan kitab suci. Dan juga ketika kita kemudian mampu membaca, merenungkan, kita berusaha melaksanakan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita pun dapat menjadi murid-murid Kristus yang sejati, karena kita semua adalah orang-orang yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik, sehingga kita pun kemudian layak dan sudah melaksanakan tadi syarat dari Tuhan, bahwasanya kalau mau ikut Tuhan itu kita berusaha memikul salib dan juga menyangkal diri serta mengikuti Kristus dalam hidup kita setiap hari. Semoga Roh Kudus membantu, memampukan kita untuk mengikuti Kristus, memikul salib kehidupan ini, dan seraya kita mohon agar Roh Kudus juga membantu kita mampu meresapkan sabdanya dan kita mampu melaksanakannya pula dalam hidup kita setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.